Shalom, shalom. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi dulu. Yang paling meriah, ini yang paling meriah. Sekali lagi, yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, mari berikan tepuk tangan untuk tim musik dan tim WL kita hari ini. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, beberapa kali saya mendapat chattingan, baik itu messenger, baik itu WA. Mereka bilang, Pak, puji Tuhan. Mereka bilang, apanya yang puji Tuhan? Lagu-lagu GBI Tebing Tinggi memberkati kami di YouTube. Pertanyaannya Bapak Ibu, waktu saya lihat di Facebook, kadang jemaat jarang bagikan lagu-lagu kita. Ibadah-ibadah kita itu di YouTube jarang kulihat saudara bagikan. Apakah saudara nggak mencintai worship leadernya GBI Tebing Tinggi? Atau ada yang nggak ngerti gitu ya? Bapak Ibu boleh buka di YouTube GBI Tebing Tinggi Jambi. Lalu Bapak Ibu setelah terbuka ada lagu muncul, di bawahnya ada subscribe. Saudara pencet itu, teng. Nah, tapi jangan dari Facebook bukanya. Kalau dari Facebook nanti subscribe minta login ya. Jadi Bapak Ibu bukanya di YouTube GBI Tebing Tinggi Jambi. Lalu habis itu Bapak Ibu subscribe, ada lonceng di situ bunyikan teteng. Nah, lalu Bapak Ibu di bawahnya itu ada tulisan-tulisan. Salah satu ada tulisannya bagikan. Nah, bagikan, lalu nanti ada pilihan di WhatsApp, di Facebook, dan lain-lain, Twitter. Bapak Ibu bagikanlah. Kalau mau di Facebook, bagikan di Facebook. Kalau mau di WhatsApp boleh. Misalnya ada grup-grup kita kan, grup keluarga, ya bagikan. Tolongnya di subscribe ya. Lagu-lagu itu memberkati ya. Saya bahkan ada beberapa pendeta Bapak Ibu yang chatting saya, Pak, luar biasa Pak, kami diberkati dengan lagu-lagu Bapak. Kami di desa-desa merasa diberkati dengan lagu-lagu yang sudah ditaruh oleh GBI Tebing Tinggi di YouTube. Amin. Bahkan Bapak Ibu, saya ada dapat dari sekitar Jambi, ada dari Sumatera Utara, ada yang sampai dari Papua. Ya, mereka bilang, Pak, luar biasa bro. Ada teman-teman pendeta, bro, luar biasa. Ini sekarang tim multimedianya GBI Tebing Tinggi luar biasa. Ya, nah Bapak Ibu, kalau orang lain mencintai channel kita, kenapa kita tidak? Ya tusidunang nahudok konon. Kalau Pak Tua malah bingung, di padok koneng narana karena HP-nya tolalit. Tapi Pak Tua pun bisanya main game bisa. Nah, tinggal nanti tapi HP-nya HP siapa yang dipakai Bapak biasanya Jel? HP si Mei. HP Mei sudah subscribe belum? Ya, saya rasa sih kalau pemuda-pemuda rata-rata sudah subscribe ya. Tapi saya melihat orang-orang tua yang mungkin apa karena nggak paham. Kalau memang nggak paham, tolong dikasih tahu dong sama anak-anaknya. Ini anak-anaknya pun diam-diam aja. Ibu Pika pingin subscribe itu, cuman nggak tahu caranya. Ya kan? Betul ya? Begitu. Besok Vika, Mak begini caranya gitu. Maklum zaman sekarang apalagi di media sosial bukan bukan anak-anak yang belajar sama orang tua, tapi orang tua yang harus belajar sama anak-anak. Tapi soal hal lain jangan sok-sokan anak muda ngajarin orang tua. Gimana anak muda ini? Angkat tangan dulu. Kalau soal media sosial kecanggihan zaman Anda boleh ngajari orang tua, tapi kalau yang lain jangan sok-sokan ya. Cara mencuci piring yang benar, Mak, jangan ajarin. Itu bukan bagianmu. Mbak, cara menasehati anak bukan gitu loh, Mak. Jangan ajarin. Ya. Tapi kalau soal multimedia dan lain-lain, kami boleh bertanya kepada Anda. Ya, apalagi kalau saya sama Ibu Gembala. Nah, gimana ini Cin Tia, gimana ini? Abang Ben. Nah, kita selalu bertanya.
Ya, saya ganti dulu. Ini kayaknya baterainya ini. Siapa yang bagian baterai ini? Ya, baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya. Di minggu ketiga kita bicara tentang the power of thanksgiving. Ya. Jadi kekuatan ucapan syukur. Ya. Bapak Ibu, kita mulai dulu lihat dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-16. Mari Bapak Ibu di Alkitabnya atau di multimedia atau di handphonenya atau mobile phone-nya, mari kita lihat the power of thanksgiving. Kita akan lihat kekuatan sebuah ucapan syukur. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Kalau tak salah di depan juga ada. Bagi yang bisa baca yang di depan, mari sama-sama kita baca satu ayat. Ya, tampilkan ayatnya tolong. Ya, betul. Sama-sama 3, 2, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada lagunya itu ya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kalau nyanyi memang semangat-semangat jemaat GBT Tebing Tinggi. Biasanya dengar khotbah yang mau ngantuk itu sekali-sekali. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku yang kekasih, saya katakan tadi the power of thanksgiving atau kekuatan dalam bersyukur. Kehidupan ya yang kita miliki Bapak Ibu adalah kehidupan yang penuh dengan syukur. Kehidupan yang bersyukur adalah alasan bagi kita untuk tetap dapat bertahan di masa sulit. Kenapa? Karena tema kita bulan November adalah batin yang teguh di tengah masa sulit atau di tengah tantangan. Kita harus punya batin yang teguh Bapak Ibu. Amin. Kita harus punya batin yang kokoh. Ya, saya harus terus ingatkan supaya Bapak Ibu tetap mempersiapkan hati. Ke depan akan ada masa yang sulit. Kemarin di Jambi, saya ada langganan di depan Tropi Mandala itu, tukang apa? Tukang apa namanya, susu kedelai. Saya suka kalau dia lihat saya, Om, yang mana Om? Yang kecil apa yang besar? Dia nggak tanya lagi mau apa enggak, langsung tanya yang kecil apa yang besar, langsung tahu dia. Karena saya langganan, setiap saya ke sana saya pasti minum, karena susu kedelainya dia kelola sendiri, saya minum. Lalu saya mau bayar, biasanya 5.000 yang besar. Bayar, Om udah naik Om, berapa? 6.000 Om. Kenapa? Kedelai mahal Om. Oh, itulah gara-gara perang itu Om. Akhirnya kita cerita-cerita dan intinya Bapak Ibu, dia bilang ini memang sudah mulai masuk ke masa yang sulit. Padahal Chinese Bapak Ibu ya, ini udah masuk ke masa yang sulit nih Om. Ya nanti di 2023 akan ada kejutan lain tentang ekonomi. Iya Om, saya udah lihat beritanya Om, bahwa nanti di 2023 akan ada masa yang sulit, yaitu akan ada resesi ekonomi, akan ada masa yang sukar. Tetapi saya bilang begini, saya tetap nasihatkan dia, saya nggak tahu dia Kristen atau Buddha, tapi yang jelas saya bilang begini, yang jelas ketika terjadi resesi tergantung pada kita. Apakah nanti resesi itu jadi ancaman atau resesi itu jadi peluang, tergantung pada kita. Karena ketika terjadi masa yang sulit, ada banyak orang menjadikan itu peluang bisnis yang besar. Ya, tergantung bagaimana cekatannya kita ya jemaat ya.
Tetapi ada banyak orang menjadikan itu ancaman. Sehingga muncul rasa ketakutan, muncul rasa kekhawatiran, muncul rasa takut yang berlebihan. Sehingga rasa takut itulah yang membuat orang ini drop. Yang membuat orang ini nanti tiba-tiba kayak nggak punya pengharapan. Tetapi bagi orang yang percaya, karena ini firman Allah saya sudah sampaikan, bagi jemaat Gereja Betel Indonesia Tebing Tinggi yang ada di Jambi ini, saya mau kasih tahu, ketika terjadi resesi, semua kita harus jadikan ini jadi peluang. Dari sekarang persiapkan diri Bapak Ibu. Dan yang pertama tuh batinnya dulu kuatkan. Amin. Ini yang perlu kita pertebal. Batin kita ini kita perkuat. Kita selalu bilang, Tuhan, tolong aku, bantu aku. Walaupun nanti terjadi masa yang sulit, masa-masa yang mencekam, ya. Kita nggak tahu, Kak. Kemarin ada pertanyaan Ibu Gembala. Lalu nanti bagaimana tabungan kita, pinjaman kita yang di bank? Apakah nanti kalau naik suku bunga itu dinaikkan? Biasanya sih sudah ada perjanjian itu nggak naik. Tetapi mungkin yang minjam baru, itu naik. Ya, biasanya sih begitu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sekali lagi saya katakan, bersyukur adalah kekuatan kita di masa sulit. Itu sebabnya kita perlu, Bapak Ibu catat baik-baik kalimat ini, kita perlu melatih. Ya, garis bawahi kata melatih, kita perlu melatih dan mengasahnya. Apa yang mau diasah, apa yang mau dilatih, rasa bersyukur. Jadi rasa bersyukur ini terus diasah, dilatih. Ada orang yang mengecewakan, bersyukur, dilatih. Gampang enggak? Gampang enggak ketika ada orang yang mengecewakan kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan? Tidak mudah. Ya, kemarin sempat juga saya sedikit Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang sama Ibu Gembala, enggak usah lagi bikin di WA. Ada gotong royong. Malah semakin kau bikin di WA ada gotong royong, semakin gak ada yang komen. Betul Bapak Ibu? Ada gak kekecewaan di hati saya? Ada. Minimal kalau komen, Bapak Gembala maaf kami gak bisa datang lagi kerja. Kan enak komunikasi. Bapak Ibu, maksudnya saya bukan mempersalahkan saudara. Saya sedang melihat hati saya. Kemarin sempat juga saya jengkel. Makanya saya bilang Bu Gembala, jangan komen, gak usah buat. Biarin saya masih bisa kerjakan. Bapak Ibu, ini sebenarnya kata-kata kekecewaan. Tapi ketika saya dapat ayat ini, rugi banget saya jadi kecewa. Rugi banget saya, nggak mau. Saya mau belajar bersyukur. Maka apapun yang terjadi, mau saya kerja sendiri, mau saya lakukan sendiri, saya harus bersyukur. Molo bahasa Batak nama merdabu-dabu tutuhani masude ruasi. Ya tuh begitu kan? Betul nggak kira-kira? Kan tergantung kita sama Tuhan. Iya. Bapak Ibu mungkin bilang, Bapak Gembala kejam kali. No, bukan. Saya sedang melatih diri saya sekarang. Ya kalau dulu mungkin saya bisa marah Bapak Ibu. Lah solo doha muro. Wah gitu kan? Tapi sekarang saya belajar bersyukur. Maka ketika Ibu Daniel diam-diam datang bawa ayam goreng, ya syukur. Ada satu orang ibu, dia bilang, Pak Gembala berapa orang ada di gereja? Sekian. Pak kami sama bapaknya nggak bisa datang, kami dua-dua kerja. Transfer aja lah ya uang puding. Amin. Cuma kemarin saya bilang waktu ngecor sama Ibu Gembala, sebenarnya bukan makanan yang kuinginkan. Tenaga. Karena tangan saya ini lagi sakit keseleo Bapak Ibu. Tapi saya harus paksa untuk kerja. Karena Natal tuh tinggal 2 minggu lagi. Ya. Sebenarnya saya bilang, kenapa? Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Saya beda. Kalau lagi nganggur, tidur-tidur, pingin makan terus. Tapi kalau lagi kerja, itu Ibu Daniel. Sampai dipaksanya, makanlah dulu Bapak. Nggak bisa nang, saya kalau lagi capek nggak bisa makan. Nah, makanya waktu Bapak Ibu, ya syukurlah kalau ada yang ngantar makanan, ya yang dapat pemuda lah. Saya makan juga, tapi nggak kuat. Kalau lagi kerja, lagi capek, memang nggak kuat makan, nggak bisa. Tapi coba lagi nganggur gini, kasih makanan Bapak Ibu, saya habisin. Ya, nah tapi ini yang saya katakan melatih diri.
Makanya saya bilang, oh ya, saya harus belajar melatih diri. Saya harus belajar bersyukur. Asah. Bapak Ibu, ada orang yang mengecewakan saudara, keluarga tulang, amang boru, bere. Siapa yang mengecewakan saudara hari-hari ini? Amang Yani Marpaung ada yang sedang mengecewakanmu, amang? Belajar bilang begini, ora opo-opo. Amin. Suami istri yang mengecewakan? Bilang sama-sama, ora opo-opo. Ya, belajar bersyukur. Ini yang saya katakan Bapak Ibu. Ya, kita perlu terus melatih. Kita perlu mengasah rasa bersyukur itu sehingga apa? Rasa bersyukur itu menjadi habit, menjadi habitat. Ya, di depan mungkin boleh ditampilin sudah ya. Ya, jadi itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Jadi memang bersyukur ini perlu dilatih. Kenapa perlu dilatih? Jawabannya mudah. Karena tidak mudah untuk bersyukur. Rasa bersyukur itu enggak datang otomatis. Catat baik-baik ya. Beda kalau misalnya rezeki berkat, itu otomatis bisa Tuhan beri kalau Tuhan sudah mau. Tapi kalau rasa bersyukur amang, inang, ini enggak bisa datang otomatis. Enggak bisa. Ini harus dilatih. Belajar. Misalnya dari hal kecil. Bersyukur karena enggak sesuai harapan nih, enggak sesuai target. Kita jualan enggak sesuai target contohnya. Atau kita beli barang, harapannya nanti akan dapat untung sekian, enggak sesuai target, nah belajar bersyukur. Enggak sesuai harapan. Apa yang kita inginkan enggak sesuai. Nah, disinilah kita belajar bersyukur Bapak Ibu, amin. Nah kita lihat saudara-saudaraku, kenapa kita penting bersyukur, saat bersyukur apa yang sedang kita kerjakan. Ya. Jadi saat bersyukur, kita sedang apa ini? Makanya kenapa perlu dilatih? Bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kenapa ini perlu dilatih? Jawabannya Bapak Ibu, coba kita lihat baik-baik. Ketika kita bersyukur, pertama kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan yang begitu besar. Coba kita baca ulang ayat ini, 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 34. Mari sama-sama, yuk di depan kali ada, ya mari sama-sama kita baca 3-2 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita ini sedang mendeklarasikan. Ketika kita bersyukur, kita sedang berkata kepada orang, kita sedang berkata kepada dunia, kita sedang berkata kepada diri kita, Tuhan itu baik. Ada di antara kita mungkin Bapak Ibu, target ekonominya nggak tercapai, atau ada di antara kita target kesehatannya nggak tercapai. Kita sudah berharap kalau saya lakukan ini, langkah-langkah kita sudah buat dengan benar. Tiba-tiba Bapak Ibu, kesehatan kita nggak memadai, nggak sesuai harapan. Bapak Ibu, disinilah kita perlu dilatih. Latih, katakan syukur Bapak, Engkau baik. Mungkin iblis akan suntikkan sesuatu. Iblis akan bilang begini, apa? Tuhan baik. Buktinya kamu masih ngontrak. Nah ini iblis. Apa? Tuhan baik. Apa kamu ngomong Tuhan baik? Kamu masih sakit. Iblis, ini iblis. Ya, iblis akan suntikkan. Tuhan baik. Apa Tuhan baik? Kemarin iblis suntikkan juga Bapak Ibu. Saya kalahkan dia. Kayak lagu Pika tadi. Akan ku injek iblis di kakiku. Kenapa? Disuntikkan juga. Apa kau bilang gembala? Tuhan baik. Jemaat tak peduli. Iblis suntik.
Maka saya injak-injak. Akan ku injak-injak iblis. Huh. Siapa bilang jemaat GBI Tebing Tinggi itu jemaat baik semua? Dalam nama Yesus. Tidak usah pun saudara ketawa, memang saudara orang baik. Bah, lemu mekel. Saya bilang kok, itu disuntikkan loh, itu jujur ya, disuntikkan. Tuh, aku nggak mau kalah. Ini udah mau Natal Tuhan. Bukan hanya mau Natal. Kalau tiba-tiba Yesus datang, hatiku lagi dongkol, rugi aku, masuk neraka aku, enggak mau. Akan ku injak-injak. Makanya tadi waktu Pika bilang, kan ku injak-injak, saya injak-injak saudara. Tepuk tangan untuk Kak Pika dulu. Untung dia nyanyikan lagu itu hari ini. Jadi kita harus injak iblis. Jangan mau dipengaruhi oleh apapun, amin. Iblis apa yang disuntikkan? Sudahlah. Kau jemaat biasa baiklah. Kau terlalu peduli-peduli lah sama gereja itu. Bagaimana kalau sebaliknya Tuhan bilang ya, aku Tuhan yang biasa baiklah, nggak mau peduli sama kamu. Coba kita balik dulu ya. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, memang ada dilema doa. Makanya tergantung pada hati kita. Kami sebagai gembala, kami pingin berdoa dan kami rindu semua jemaat itu diberkati berlimpah-limpah. Itu kerinduan kami. Tapi dilemanya Bapak Ibu, tapi ini bagi sebagian ya. Dilemanya yang saya lihat, ketika orang semakin diberkati, ada dalam tanda kutip, tidak semua. Ada yang makin jauh dari Tuhan. Ketika harta sudah mulai banyak, pasti Bapak Ibu otomatis nanti hati akan semakin tinggi tanpa disadari. Itu otomatis, tidak bisa tidak. Maka kita anak Tuhan tuh tekan hati kita itu. Itu tetap rendah hati. Ya. Biar kita, kalau misalnya kita namanya si Jaultop yang dulu melayani Tuhan dengan rendah hati, Jaultop yang dulu tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, Jaultop yang dulu waktu naik sepeda atau jalan kaki aku setia sama Tuhan. Dan ketika Tuhan berkati kita berlimpah-limpah, punya hotel, punya ini dan segala macam, tekan juga hati kita. Katakan Tuhan, aku tetap Jaultop yang dulu, yang mengasihi Tuhan. Ya, kenapa Pak? Karena Bapak Ibu memang gini, maaf nih, bukan saya bilang gak perlu punya mobil ya. Kalau bahkan saya dulu berdoa Bapak Ibu, kalau bisa jemaat GBI Tinggi itu masing-masing mobilnya 2. Tujuannya apa? Dulu tujuannya begini, mobil jemaat masing-masing 2. Siapa tahu Bapak Gembala tak punya mobil. Jadi Bapak Gembala tinggal nelpon, Amang Tobing, aku mau perjalanan ke Jambi dulu Amang penginjilan. Boleh nggak Amang pakai mobil? Lalu Amang Tobing jawab, kira-kira Amang mobil yang mana? Kan enak toh? Ya. Kan ada 4 ini Amang. Ada Pajero, ada Fortuner, ada Innova, ada Avanza. Yang mana yang Amang mau pakai? Kan enak toh? Ya kira-kira. Ya. Yang irit minyaknya lah Amang, Avanza aja lah. Contoh. Ya. Apalagi kalau Amang Tobing bilang begini. Gak apa-apa lah Amang, tenanglah, uang minyaknya ku bayar pun PP. Kalau ada uang tolnya, ku bayar pun uang tolnya. Akan enak toh? Harapannya sih begitu. Tapi puji Tuhan lah, memang salah satu jemaat di tempat ini bilang, mobil saya ini titip di gereja Bapak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Ya, walaupun udah tua, mobil itu masih kita perjuangkan Bapak Ibu. Walaupun sekarang banyak jajan mobil itu ya. Ya, kemarin juga di Jambi banyak jajannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, artinya kerinduan harapan saya supaya jemaat diberkati berlimpah-limpah. Tetapi biasanya begini, logikanya begini. Ketika kita punya mobil, ketika kita punya kendaraan roda 4, memang kadang-kadang bukan karena keinginan kita. Tapi misalnya ada salah satu keluarga, misalnya Tulang. Tulang itu bilang begini, Bere kau kan punya mobil. Iya, besok kita ada pesta. Hari Minggu di Jambi. Atau pestanya katakanlah di Riau.
Nah otomatis Bapak Ibu akan susah menolak. Betul gak kira-kira? Amang tulang mengajak. Akhirnya Bapak Ibu nanti gak akan ke gereja. Akan ke pesta. Memang risikonya seperti itu. Makanya tergantung pada kita. Kalau saya selalu jemaat bilang begini. Kalaupun datang tulang justru itu kesempatan. Kenapa kau amang gak ke gereja? Datang tulang. Sebenarnya itu kesempatan bagus. Tulang. Sekalian karena tulang sudah datang. Kita ke gereja dulu, habis pulang dari gereja nanti kita baru ngobrol. Cuman kadang-kadang keberanian di hati kita sudah nggak ada. Kenapa? Karena kita nggak merasa bahwa Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Bapak Ibu, orang yang menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya, pertama, dia akan setia memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, dia akan melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Itu yang menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Nah hari-hari ini bisa diambil alih oleh ekonomi. Ada banyak orang menjadikan ekonomi segala-galanya. Uang segala-galanya. Ada istilah orang dunia. Uang memang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Oke itu betul. Tapi jangan pernah lupa Bapak Ibu. Dalam kitab Matius dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari firman. Dari kebenaran. Tadi lagu-lagu tadi memberkati saya semua. Firman-Mu, kebenaran-Mu. Ya pokoknya semua. Firman itu akan memberkati. Kalau kita percaya pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Camkan baik-baik. Kalau kita percaya. Sekalipun mungkin engkau tidak punya rekening. Tabungan banyak di rekeningmu. Tapi Tuhan akan bisa memelihara kita. Ini yang harus dipercayai. Maka saya bilang tadi Bapak Ibu memang kelemahannya begitu. Sementara kami gembala tidak pingin ada jemaatnya yang miskin. Jujur. Kami pingin jemaatnya diberkati berlimpah-limpah. Amin. Ya. Saking begitulah doanya. Akhirnya jemaat diberkati berlimpah-limpah. Setelah diberkati berlimpah-limpah, bikin rumah lah kita di Jambi. Beli rumah lah kita di Jambi. Perumahan di Jambi ada kok murah dicicil. Setelah diberkati berlimpah-limpah, mulailah 3 tahun lagi pindah. Inilah yang jadi dilema, makanya saya bilang. Tapi syukurlah kalau di Jambi nanti masih mencari Tuhan. Ada yang lebih hebat Bapak Ibu, saya nggak tahu apa itu orangnya apa enggak. Kemarin di pesta, mungkin kalau orang Ibu Daniel perhatikan ada salah satu bapak di sudut, saya ragu-ragu karena dia kembar. Dulu jemaat di sini, saya kan nggak pakai masker, dia pakai masker. Saya lihat-lihat apakah dia ini, saya tatap dia nggak tatap saya, nggak mungkin dia nggak kenal saya. Dan dulu jemaat di sini, saya bilang sama gembala, dia ada itu mak, dia lewat aja dari depan saya. Lewat aja. Ih, dia ada itu mak. Kayaknya. Cuman gak bolehlah kita sesumbar. Karena dia kembar. Ya aku tahu kembarannya. Saya pernah ketemu kembarannya. Jangan-jangan bukan dia kata ibu. Ya udahlah kita positif. Tapi menurut saya 100% dia itu. Nah ini jadi masalah kan. Digembalakan baik-baik di tebing tinggi. Tiba-tiba entah sukses apa enggak saya enggak tahu lah. Kok sombong amat sih sama kita? Apakah memang dia enggak lihat kita atau memang itu kembarannya? Nah, kan gitu kan? Mudah-mudahan nanti jemaat ini juga jangan begitu. Ketemu kita di Jakarta. Pak Gembala Manurung. Padahal mak. Saya sampai heran. Padahal duduk dekat kami. Orang Ibu Daniel, Ibu Pardede siapin tempat sama kami. Dia sejajaran dengan Ibu Geres duduknya di samping. Kurasa dia orangnya itu. Gak mungkin gak dia itu. Sampai saya pikir. Apa salahku ya? Sehingga dia tidak mengingatku lagi. Haleluya. Ya jangankan mereka ya dak. Kadang-kadang jemaat pun ketemu kita di pasar. Malah sembunyi. Tapi jemaat GBT Tebing Tinggi ini harus luar biasa, batinnya harus kuat, amin.
Ya Bapak Ibu sekali lagi, oke, kita ulang. Saya berdoa supaya kita semua diberkati berlimpah-limpah. Tetapi tetap tekan hatimu. Katakan, Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Apa yang kita punya di dunia ini akan berlalu begitu saja nanti. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa berlalu kok semua itu. Tetapi saya mau bilang, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan berikan kita hikmat untuk mengelola kehidupan kita. Lalu kemudian dengan bersyukur, dengan berterima kasih, sekalipun hidup kita pas-pasan, berikutnya nanti kita akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Nah, jemaat yang kekasih, saat bersyukur dikatakan itu ada dasarnya, ada yang melatar belakanginya. Yaitu apa? Karena kasih setia Tuhan yang begitu besar. Bani Asaf adalah tim pujian di kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud. Kalau saudara perhatikan 1 Tawarik pasal 14 ini nanti di paling atas itu Daud tulisan ini ditulis oleh Bani Asaf tapi diperintahkan oleh Daud. Ya, jadi Bani Asaf dikatakan menurut Bani Asaf ada sebuah deklarasi bahwa kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang berlangsung bukan hanya seketika. Jadi yang dideklarasikan oleh Bani Asaf bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dari situ kita melihat ada satu deklarasi, yaitu apa? Kasih setia Tuhan itu tidak berlaku sementara. Tapi kasih setia Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Tapi kasih setia Tuhan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Maka Bapak Ibu, kalau kasih setia Tuhan itu berlangsung selama-lamanya, maka saya dan jemaat kita bersama-sama juga harus melayani Tuhan itu selama-lamanya. Dan kita harus deklarasikan juga kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Jadi saya berharap lagu-lagu itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi dilafalkan juga. Bersyukurlah pada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk Nah inilah yang dideklarasikan Asaf. Kenapa? Kasih setia Tuhan berlangsung itu bukan sementara, tapi berlangsung untuk selama-lamanya. Bahkan Bapak Ibu di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Boleh dibantu mungkin, bahkan saat kita pun tidak setia, 2 Timotius 2 ayat 11 dan sampai 13. Bahkan saat kita tidak setia pun, ia tidak bisa menyangkal dirinya akan tetap setia dan itu tidak akan pernah berubah. Ya, boleh. Boleh dibantu saya bacakan ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13. Demikian benarlah perkataan ini. Ya, oke. Jika kita mati dengan dia, lihat nih. Jika kita mati dengan dia, dia di situ Yesus karena ditulis dalam huruf besar. Tuhan. Ya. Jika kita mati dengan Tuhan, kita pun akan hidup dengan Tuhan. Maksudnya mati dengan Tuhan bagaimana? Kita mematikan hidup kita, tapi menghidupkan Yesus dalam diri kita. Maka dikatakan kita pun akan hidup dengan dia. Artinya kita akan berada di sorga bersama dengan dia. Oke? Sampai di sini. Terus, jika kita bertekun, tekun berdoa, tekun beribadah, tekun melayani, ya, tidak merasa diri kita paling hebat dalam dunia ini, kita tidak merasa tidak butuh Tuhan. Ya. Bapak Ibu, memang sekali lagi saya ingatkan, resiko harta kadang-kadang bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Karena saya banyak temukan orang seperti itu. Banyak temukan. Maka saya selalu nasihati jemaat Tuhan. Ayo, walaupun nanti kau menjadi orang yang sangat kaya. Sama. Salomo, gak ada yang menandingi kekayaannya. Daud ayahnya menurunkan ke Salomo, gak ada yang menandingi kekayaannya. Tapi Salomo selalu rendah hati dan berkata bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Alkitab mencatat tidak ada orang yang sekaya Salomo sebelum dia dan setelah dia. Artinya
Siapapun orang terkaya di dunia sekarang tidak pernah menyaingi kekayaan Salomo. Tapi Salomo selalu bilang begini, semua itu berasal dari Tuhan. Pantas dikembalikan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Ya karena memang gitu Bapak Ibu. Harta akan membuat, itu bisa menjadi sarana penghalang karena memang ada ayat firman Tuhan bilang begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya kenapa kita mati-matian buat harta kita di rumah Tuhan, supaya hati kita tetap ada di rumah Tuhan. Ya, tenaga saya, apa yang saya punya, ya, saya mau bawa ke rumah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu waktu kemarin kita konferensi misi, ini sambil bercanda lah ini ya. Lalu ada orang tanya-tanya, apa program kita menjangkau suku yang belum terjangkau? Ya, oke, mungkin ada penginjilan lintas budaya melalui ini dan itu dan segala. Saya bilang, Pak Manurung apa? Saya bilang, saya sekarang lagi nanam kelapa. Apa itu tujuannya dengan misi? Saya mau menjangkau orang Batak. Bagaimana cara Bapak? Dengan cara bikin tua banyak-banyak. Bapak ini bercanda kan? Ya ini namanya penginjilan lintas budaya. Ya itu candanya, artinya apa? Kalau memang berhasil yang saya punya itu, ya saya akan fokuskan bagaimana buka gereja, bagaimana membangun rumah Tuhan. Ya, kenapa? Karena untuk apa? Kalau saya punya harta untuk apa? Kalau bukan untuk Tuhan. Saya yakin kalau anak-anak saya punya masa depan, dan mereka punya rezeki sendiri. Benaya punya rezeki sendiri nanti. PB punya berkat sendiri. Cynthia punya berkat sendiri. Contoh, kita saja. Dulu saya ingat Bapak Ibu, sudah selesai sekolah, langsung ditendangnya sama mama sama bapak. Pergi kau merantau, kau ngapain kau di sini? Jadi perninja sawit kau nanti. Kebetulan di lingkungan kami itu, kami kerjanya pulang-pulang sekolah, nyebrang sungai, ini ada Pak Tuo, nyebrang sungai, pulang-pulang nanti sudah bawa kelapa sawit. Jadi memang mental kami itu dari kecil tuh dari mental ninja. Yang paling hebat di kampung kami itu, kalau di sini kan masih manen, cuman memang kebun, PT. Kalau di sini kan kita manen, ambil jatuh bawa. Kalau di sana tidak, yang sudah dipanen dikumpulin itu yang kita angkat. Nah itu lebih kejam. Ada istilah di kampung kami itu mangarampok. Nah, dan itu pekerjaan kita waktu remaja. Maka waktu saya selesai sekolah langsung dibilang mama, pergi kau merantau. Waktu dia omongin pergi kau merantau, nggak dikasih ongkos. Nah, kan? Ada di sini yang pengalaman kayak gitu? Ada enggak? Pergi kau merantau katanya. Ada orang kan merantau zaman sekarang anak-anak diperlengkapi, ditamiakot juga kan? Dipotong dulu lomok-lomok kan? Tuhan, anakku mau merantau. Ini nanti ongkosmu ya. Ini bajumu. Kau jangan lupa, kau cuci yang begini. Dinasehati. Kalau kita tidak pergi kau merantau kau. Nah, kan begitu kan? Tetapi di perantauan Tuhan tangkap dengan caranya. Kita bisa hidup, bahkan kalau ada yang kita punya sampai saat ini, ada enggak yang orang tua titipkan? Mungkin ada sebagian ya. Tetapi tidak ada, rata-rata kok kita punya rezeki. Makanya saya bilang Benaya punya rezeki. Nanti kalau saya punya berkat, saya punya ini segala macam, ya saya akan fokuskan bagaimana membangun rumah Tuhan. Penginjilan, bermisi, membangun gereja. Makanya hari-hari ini yang saya bilang, Tuhan saya sebenarnya pingin membangun beberapa pos PI, tapi saya nggak punya kekuatan. Ya, kekuatannya apa? Dana, uang. Saya nggak punya kekuatan. Ada satu gereja sekarang yang mengharap Pak Pendeta, tolonglah bangunkan gereja untuk kami di sini. No money. Lagi nggak punya dana. Ya, tapi nanti kalau Tuhan saya janji, saya bilang Tuhan kalau kami punya dana. Kalau saya Tuhan berkati berlimpah-limpah, saya fokuskan ke misi. Saya akan pergi beritakan Injil, setelah itu nanti ada kira-kira tanah yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, beli. Lalu kemudian ada yang perlu bangun supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan. Itulah tujuan di dalam hati saya. Maka sejak saat ini kita terus bersyukur. Nah sekali lagi kita lihat ya. Kesetiaan Tuhan itu perlu dideklarasikan. Kenapa? Karena jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia.
Jika kita menyangkal dia, perhatikan. Jika kita menyangkal dia, kalau saudara menyangkal Tuhan, apa yang terjadi? Baca sama-sama. Jika kita menyangkal dia, dia pun enggak ya, Alkitab tadi. Ya. Alkitab tadi, sudah pas tadi. Alkitabnya tadi ya. Ya. Kok lari lagi? Ya, oke. Baca sama-sama, 3, 2 ya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut merintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun, kalau kita sangkal Tuhan, dia pun sangkal kita. Maka Bapak Ibu, jangan pernah sangkal Tuhan. Saudara selalu bilang, Tuhan, sudi naupunaon adalah milikmu. Tuhan, apa yang kuperoleh hari-hari ini adalah kepunyaan Tuhan. Maka pantas dikembalikan kepada Tuhan. Napasku ini pun milik Tuhan. Maka aku pantas bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Aku pantas bertekun, memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Oke, nah saudara-saudaraku kita lanjut. Tetapi kita lanjut lagi ayatnya yang ke-13. Nah ini yang spesial. Baca sama-sama, 3, 2 ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi setia bukan salah satu sifat Tuhan, tapi setia adalah Tuhan itu sendiri. Dikatakan kalau kita tidak setia pun dia tetap setia. Itu sebabnya saya katakan ya, menurut Bani Asaf, deklarasi yang disampaikannya ialah bahwa kasih Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Bahkan di saat jemaat tidak setia pun Tuhan tetap setia. Itulah hebatnya Tuhan kita. Bahkan Bapak Ibu lihatlah baik-baik ya. Hari-hari ini kan tantangannya begini. Karena banyak jemaat sesuai dengan Mazmur 73, banyak jemaat melihat orang di luar Kristen itu nggak beribadah pun sehat, nggak beribadah pun gemuk, nggak beribadah pun diberkati, nggak beribadah pun ekonominya, bahkan mungkin banyak yang lebih kaya. Kita Kristen kayak mana? Jadi banyak orang berpengaruh karena hal ini. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kita, Allah itu tetap setia. Bahkan orang yang tidak beribadah pun, kalau yang namanya berkat finansial, Tuhan berikan itu semua sama. Kesehatan, Tuhan beri semua sama. Yang membedakan nanti Bapak Ibu ketika kita sudah mati. Yang membedakan, ingat baik-baik ya. Di dunia ini berkatnya semua sama. Matahari sama-sama kita nikmati. Hujan sama-sama kita nikmati. Berkat sama-sama, mau Kristen mau tidak, mau Konghucu, mau komunis, mau orang-orang yang tak percaya Tuhan, itu sama-sama menikmati matahari. Ingat baik-baik, Tuhan ngasihnya sama. Yang membedakan kita nanti ketika kita mati. Kalau kita sudah mati, alamatnya berbeda. Orang yang percaya pada Tuhan akan berada di Firdaus. Dan berikutnya akan mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kebahagiaan yang selama-lamanya yang kita cari. Jadi Bapak Ibu kalau patokannya, aku gak beribadah pun tetapnya aku diberkati. Aku gak beribadah pun rumahku makin banyak. Aku gak beribadah pun tanahku makin banyak. Aku gak beribadah pun ekonomiku makin diberkati. Aku gak beribadah pun rekeningku makin bengkak. Bapak Ibu, bukan itu patokan orang yang takut Tuhan. Ya, patokannya ialah saat kita mati. Oke, nah saudara-saudara kekasih, sekali lagi saya katakan, ketika kita bersyukur, kita sedang mendeklarasikan kasih Tuhan. Jadi saudara sedang berkata, oh Tuhan itu baik dan kebaikannya itu selama-lamanya. Bahkan saat saya tidak setia pun, Allah tetap setia. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat dengan cepat, kita lihat. Ketika kita bersyukur, kita
sedang meyakini yang namanya rancangan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup manusia, khususnya bagi orang yang percaya, apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan bilang itu mendatangkan kebaikan. Maka memang kita perlu dilatih bersyukur. Ya, jadi kalau misalnya saudara menghadapi persoalan hari-hari ini, saudara jangan langsung menyerah, jangan langsung stres, jangan langsung depresi, langsung bilang begini, apa yang terjadi hari ini mendatangkan kebaikan di masa depan. Nah, ini namanya kekuatan bersyukur. Ya. Kita juga bersyukur karena rancangan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Ya. Tak ada rancangan Tuhan yang salah dalam hidup kita. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, tekanan ekonomi kah, tekanan sakit penyakit kah, apalagi kira-kira? Tekanan persoalan rumah tangga kah, persoalan anak dan orang tua kah, atau persoalan apa sih yang saudara sedang hadapi hari-hari ini? Saya mau bilang kepada jemaat Tuhan, apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi, itu sempurna untuk kebaikan kita ke depan. Ya, bahkan Dia mengerjakan rancangan-rancangan sempurna itu dalam ketidaksempurnaan yang kita miliki. Bapak Ibu, di dalam segala sesuatu Dia bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi semua orang yang mengasihi Dia. Bahkan dikatakan Dia juga menjadi alasan kita bersyukur dalam segala hal. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, karena pada akhirnya apa? Kebaikanlah yang kita dapatkan. Jadi kekuatan bersyukur yang kedua ialah di saat bersyukur kita sedang benar-benar yakin kepada rencana Tuhan. Tapi kalau saudara bersungut-sungut, saudara nggak yakin sama rencana Tuhan tuh. Pasa songonon. Untunglah Ibu Sintua kemarin nggak bersungut-sungut waktu sakit kan? Langsung bersyukur kan? Syukur Tuhan. Kenapa? Ada rencana Tuhan yang indah. Maka Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jangan pernah melihat hal yang negatif. Banyak orang melihat hal yang negatif, mempersalahkan Tuhan dalam hidupnya. Ngamar minggu aku makin setia, ibadah setia, ITB setia, WBI setia. Apa lagi? Bahkan kegiatan doa aku ikutin, kegiatan ini. Kenapa masih begini? Bapak Ibu jangan pernah katakan kenapa. Tapi kalau saudara alamin sesuatu bilang syukur Tuhan. Apa yang ku alami hari ini mendatangkan kebaikan di masa depan. Nah, itu artinya kita sedang yakin rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang Tuhan butuhkan sebenarnya gini. Kalau kadang-kadang Tuhan berikan terlalu enak, mulus semua perjalanan, kebanyakan orang lupa sama Tuhan. Mulus semua. Usaha maju. Misalnya punya ladang, makin bertambah. Punya kendaraan, tiap tahun punya yang baru. Apalagi? Rumah, tiap hari tiap bulan renovasi makin cantik. Kalau saudara punya kontrakan contohnya, kayak Amang Samuel Tobing, bertambah-tambah. Bertambahnya Amang?
Bertambah dari 10 jadi 15. Contohnya, kalau Tuhan izinkan mulus seperti ini Bapak Ibu, itu yang membuat kadang-kadang orang lupa sama Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan benturkan sedikit. Tak. Tujuannya apa? Supaya kita ingat Tuhan. Ingat. Ingat bersyukur. Ingat ngomong, ini dari Tuhan. Ingat. Amin. Ya. Ini jemaat yang harus sadari. Makanya bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Apa yang terjadi hari ini? Terima kasih. Amin. Aku percaya rencanamu indah. Musim bisa berganti. Tapi kasih Tuhan akan selalu berlaku selama-lamanya dalam hidupku. Terakhir, 3. Mari kita lihat. Di saat kita bersyukur. Kenapa disebut bersyukur itu merupakan kekuatan? Karena di saat kita bersyukur, saat itu kita sedang mengalahkan yang namanya kekhawatiran. Ya, boleh di next, lihat yang ketiga. Di saat kita bersyukur, kita sedang mengalahkan kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu boleh lihat di Alkitab kita, demikian. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Adapun penyakit jangan khawatir. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhnya itu. Bukan ada yang amin ya? Anak. Gak usah khawatir. Amang. Doakan dulu. Anakku. Apapun yang terjadi. Ya. Percayai. Jangan pernah khawatir. Amin. Karena janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, saat bersyukur kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Jadi saat saudara bilang terima kasih Yesusku, Anda sedang mengalahkan rasa khawatir. Anda sedang mengatasi rasa khawatir nih. Sekali lagi, apapun persoalan kita, bilang terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Tersongon inatan namar saksi. Bersyukur aku kepada Tuhan. Karena minggu ini suamiku kabur dari rumah katanya kan. Di kampung ada itu bersaksi. Saudara yang kekasih, bersyukur pada Tuhan. Karena suamiku kabur dari rumah. Minggu depannya bersaksi lagi. Maju lagi ke depan. Bapak Ibu, saya ulang lagi bersaksi. Kalau minggu lalu aku ngomong suamiku kabur dari rumah, bersyukur lagi karena minggu ini dia sudah nikah. Haleluya. Khawatir akan lenyap di saat kita membawa pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa. Doa yang tentunya dilandasi dengan thanksgiving. Ya. Ucapan syukur. Madok mauliate. Bahasa Bataknya gitu. Ya. Ucapkan terima kasih. Jadi jangan mengucap syukur itu hanya karena dapat rezeki yang banyak. Itu boleh. Tapi ketika saudara pun menghadapi persoalan, kita perlu tenangkan pikiran. Kita perlu tenangkan hati dan bilang, Tuhan, terima kasih buat semua yang terjadi ini. Maka kekhawatiran itu akan kalah. Haleluya. Ya, pemain musik, ambil tempat. Kekhawatiran itu akan kalah karena rasa syukur. Rasa syukur kita itu juga akan menjadi ungkapan iman. Jadi ketika Bapak Ibu bersyukur, itu seperti ungkapan iman. Ya, ungkapan iman
yang menyatakan bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Itu rasa syukur, itu juga ungkapan iman. Makanya jemaat GBI Tebing Tinggi harus rajin-rajin bersyukur. Itu ungkapan iman. Ya, pemain musik di tempat. Ya. Itu ungkapan iman. Artinya begini, dalam bahasa Bataknya asatadahamu halak na persea, ikut belajar rumah dok mau lihat itu Tuhan. AHP na terjadi. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu harus belajar ucapkan terima kasih. Ya, itu akan mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran. Ada yang berutang banyak hari-hari ini? Mau dilunasi? Yang ngomong mau berarti mereka lah yang berutang. Tadi ndak ngaku. Ya. Bapak Ibu punya persoalan apapun, coba, mari tutup dulu Alkitabnya, coba renungkan sebentar. Apa persoalan yang sedang kita hadapi hari ini?